Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia Sepekan yang akan memberikan informasi untuk Anda dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik dan inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya untuk Anda. Berita utama kita pemirsa, kandidat Presiden Partai Republik sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dinyatakan bersalah atas dakwaan pemalsuan catatan keuangannya. Trump juga dihadapkan pada 3 persidangan kasus kriminal lainnya. Ini dia informasinya. Dalam 2 hari, juri pengadilan di kota New York dengan bulat suara menyatakan Donald Trump bersalah atas seluruh 34 dakwaan terkait pemalsuan dokumen bisnis dalam upaya menutup informasi yang merugikannya pada pemilu 2016 lalu. Trump jadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang didakwa secara kriminal. Ketika meninggalkan ruang sidang, kandidat capres dari Partai Republik ini menyebut pemilih Amerika lah yang akan menentukan nasibnya saat hari pemilu. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. 22 orang bersaksi selama 6 pekan, di antaranya adalah penyunting tabloid yang ditekan untuk tak merilis berita yang kritis terhadap Trump, bintang film dewasa Stormy Daniels yang mengaku dibayar uang tutup mulut oleh Trump, dan mantan pengacara Trump, Michael Cohen, yang mengaku membayar Stormy Daniels atas permintaan Trump. Jaksa penuntut kasus ini menyebut para juri telah membuat keputusan berdasarkan barang bukti dan hukum yang berlaku. While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Presiden petahana Joe Biden menanggapi hasil putusan sidang Trump sehari setelahnya. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Hasil jejak pendapat cepat yang dilakukan oleh NPR dan PBS menunjukkan 67% pemilih terdaftar menyatakan bahwa hasil sidang Trump tidak akan mengubah pilihan mereka dalam pemilu mendatang. 17% menyatakan lebih enggan untuk memilih Trump, sementara 15% justru lebih cenderung untuk memilih Trump setelah mengetahui hasil sidang tersebut. Mantan jaksa penuntut federal dan dosen hukum tak kaget dengan hasil sidang ini. The legal reality is either you believe in the jury system or you don't. And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on appeal. There always are issues on appeal. It doesn't mean that there won't be surprises to come. Bahkan Trump kemungkinan tak akan bisa memilih pada pemilu 2024, menurut analis. It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to vote, that he literally would not be allowed to vote for himself. Sidang penjatuhan hukum Trump akan dilakukan pada tanggal 11 Juli, beberapa hari jelang konvensi Partai Republik. Dalam konvensi partai ini, Trump direncanakan akan resmi dimajukan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Demikian laporan tim VOA. Dan berita berikut ini pemirsa datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Ini untuk pertama kalinya bertemu rekannya dari Tiongkok secara tatap muka di sela pertemuan dialog Shangri-La di Singapura. Apa dampak pertemuan ini? Berikut informasinya. Pertemuan di Singapura antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dongchun menurut pejabat AS ditujukan untuk meredakan ketegangan di saat kedua negara terus berseberangan soal kebijakan agresif Tiongkok di kawasan. Of course, talks can make a difference. Having those mill-to-mill communications, those senior channels open, actually allows for the avoidance of a miscalculation. Pertemuan berlangsung tak lama setelah Tiongkok melakukan latihan serangan udara dekat Taiwan setelah pengambilan sumpah presiden di Taipei di wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. The dragon in the neighborhood is starting to throw his tail around and breathe fire on folks, and we need to work with our allies to respond. Tiongkok telah menyatakan tekadnya menguasai Taiwan bila perlu lewat kekuatan militer. Sementara AS mendukung status quo.
Pemerintah di Beijing juga marah atas perluasan kerjasama pemerintahan Joe Biden di kawasan Asia Pasifik, terutama dengan Filipina, yang memberi akses pasukan AS ke semakin banyak pangkalan militernya. Tiongkok mengklaim praktis seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya, termasuk seluruh kepulauan Spratly yang menjadi sumber pertikaiannya dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Klaim Tiongkok ini keseluruhannya ditolak oleh Mahkamah Arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 lalu, putusan yang tidak diindahkan oleh pemerintahan di Beijing. Menurut analis, Tiongkok tak mau ketinggalan dengan AS dalam merangkul sekutu dan mitra di kawasan untuk memajukan kepentingannya. We really see an axis of aggressors beginning to gel, to come together. We're seeing increased coordination and cooperation between China, Russia, Iran, and North Korea. Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik ke perairan dekatnya baru-baru ini. Dan sebuah laporan intelijen baru-baru ini mengonfirmasi Rusia menggunakan rudal balistik buatan Korut dalam perangnya melawan Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, proposal baru guna mengakhiri perang Israel-Hamas kembali mengemuka setelah diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. Tapi minimnya rincian proposal ini dan ketidakjelasan posisi Israel memunculkan tanda tanya. Tentara Israel terus bergerak di Rafah, kota di ujung selatan Gaza. Proposal baru pun diumumkan di Gedung Putih. It's time for this war to end. Jumat waktu setempat, Presiden Joe Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya diajukan Israel. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Biden menyebut proposal ini sebagai proposal baru komprehensif, bukan secara eksplisit sebuah gencatan senjata di tengah masih berlangsungnya negosiasi. Fase pertama proposal ini menyerukan jeda pertempuran selama 6 pekan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk. Lalu pembebasan ratusan tawanan Palestina dari penjara Israel disertai pelepasan sebagian sandera paling rentan oleh Hamas. Dilanjutkan fase kedua di mana Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza disertai pembebasan sandera selebihnya. Pada fase ketiga, rekonstruksi Gaza bisa dimulai. Proposal gencatan fase ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari Menhan dan Presiden terpilih Indonesia dalam sebuah forum keamanan di Singapura. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. Tapi pengumuman Gedung Putih tak memuaskan semua pihak. The United States, first of all, should recognize that a call, an international call, a very, very firm call for a ceasefire should come from the White House yesterday, 6 months ago. The White House should call for a permanent ceasefire. Sementara analis juga mencermati masih belum jelasnya sejumlah poin proposal baru ini. What Biden is trying to say is that Hamas has been so badly damaged that they're incapable of launching another attack. And the one thing that is kind of vague about this proposal, as opposed to some others, is who governs Gaza after Israel withdraws. Lewat berbagai pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan proposal yang diumumkan Biden kurang lengkap karena Israel tetap bertekad menghabisi kemampuan Hamas secara militer maupun secara struktural. Sedikitnya 2 rekan koalisi Netanyahu dari sayap utara kanan bahkan mengancam keluar kabinet bila Israel melaksanakan proposal ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Dan berita berikut ini, Partai Populis sayap kanan Eropa diprediksi akan menang besar dalam pemilu parlemen negara-negara Uni Eropa. Peralihan ini diduga terdorong atas kemarahan dan kekecewaan pemilih terhadap partai arus utama. Ini yang terjadi saat Amerika Serikat terus mengupayakan dukungan Eropa bagi kebijakannya terkait perang Ukraina. Jelang pemilu parlemen Eropa, sejumlah partai pendukung sayap kanan Prancis mencoba berkampanye di Supes-Solbong, kota kecil 100 km dari Paris. Beberapa tahun lalu, pemilih mungkin ragu untuk berbincang dengan pendukung sayap kanan, tapi kini kondisi berubah. Il faut faire quelque chose parce que les gens ils ont du mal à vivre.
Et c'est très dur. Oui, j'ai voté pour le Rassemblement National. J'ai pas peur de le dire. Bon, je reste sur mon opinion, pareil. Sur la même chose. Menurut jajak pendapat, Partai Barisan Nasional akan meraup sepertiga lebih suara di Prancis untuk Parlemen Eropa. 2 kali lipat lebih banyak ketimbang Partai Renaissance, partai pendukung Presiden Emmanuel Macron. This type of governance, globalist, wokeist, irrespectable sometimes of the issues that people like. It has repulsed people from this politics. Barisan Nasional yang dulu bernama Front Nasional di bawah Marine Le Pen telah melunakkan sikap dibandingkan haluan anti-imigran dan anti-Uni Eropa dulu, dan kini berfokus pada isu-isu lebih membumi seperti lapangan kerja dan ekonomi. Everything is in favor of the national rally for one good or bad reason. They have never been into power, nor alone, neither in a coalition. So many French voters say, okay, this is a bet on the future, but why not try? And if we are not happy with them, we'll try them out as well. Aset politik lain dari Barisan Nasional adalah Jordan Bardella yang digadang sebagai calon anggota legislatif Parlemen Eropa. Politisi berusia 28 tahun ini diharapkan bisa memperluas daya tarik partai bagi pemilih muda. Pemilih di 27 negara anggota Uni Eropa akan memilih dalam pemilu 6 hingga 9 Juni mendatang. Masing-masing negara punya pandangan yang berbeda-beda. Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa akan punya peran geopolitik untuk saat ini, seperti menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan menghadapi ancaman Tiongkok, serta menyediakan dana bantuan untuk Ukraina dan juga menghadapi konflik Israel-Hamas. Tapi ingatan masa lalu akan agresi Nazi membuat sejumlah pemilih lanjut usia curiga terhadap kaum nasionalis. Comme son père qui disait immigration zéro, et pourtant quand tu pars au Sénégal, là-bas c'est français. Déjà mon grand-père, mes arrière-grands-pères, ils sont battus. Aujourd'hui, j'ai une vidéo de mon grand-père là actuellement, qui a plus de 100 ans. Il est là avec moi, il a plus de 100 ans. Il a bagarré pendant la guerre contre les Allemands. Jikapun Barisan Nasional dan partai sayap kanan lain menang dalam pemilu Uni Eropa, ini tak serta-merta menjamin kemenangan dalam pemilu nasional Prancis, termasuk dalam pemilihan presiden pada tahun 2027 mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Indonesia siap akui status ex-WNI lewat skema izin tinggal tetap. Berkaca dari skema serupa di India, peraturan pemerintah yang dipersiapkan akan memberikan hak serupa bagi warga negara yang membuka kesempatan untuk menetap di Indonesia. Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memfasilitasi ex-WNI sembari menunggu proses perubahan UU Kewarganegaraan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli menyebut peraturan pemerintah terkait status diaspora akan cukup kuat tanpa melangkahi legalitas undang-undang tentang kewarganegaraan tunggal WNI. Yang perlu kan esensinya teman-teman itu mudah datang di Indonesia, mudah tinggal di Indonesia, menikmati tanah air sampai seumur hidup. Kepada VOA, Yasona menyebut peraturan ini akan digegaskan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Iya. Presiden sudah meminta kami untuk melakukan itu. Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months to come sudah bisa dibuat PP-nya. Yasona juga memastikan perundangan lain yang bisa terdampak atas peraturan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Makanya dia dibahas pada tingkat Kemenko supaya beberapa instansi kementerian yang ada stakeholders yang sama bisa membahasnya sehingga kalau PP yang dikeluarkan bisa langsung applicable. Untuk menggodok peraturan ini, pemerintah Indonesia melakukan studi banding ke India yang punya skema izin tinggal tetap bagi diaspora India.
Skema OCI atau Overseas Citizenship of India diberikan kepada diaspora India yang bisa membuktikan bahwa sebelumnya mereka pernah memegang warga negara India. Skema ini memperbolehkan para diaspora yang memegang OCI untuk memiliki hak seperti warga negara India kecuali hak politik seperti memilih ataupun menjadi pejabat terpilih. Kelompok diaspora yang mengadvokasi isu dui kewarganegaraan mengaku puas dengan PP yang ditawarkan. Selama 10 tahun ini kita juga berterima kasih bahwa ada perhatian dari pemerintah dalam dui kewarganegaraan, effort dari kawan-kawan diaspora, dan kita harapkan akan jauh lebih maju lagi nanti. Tapi sementara ini saya rasa kita harus dukung dan juga kita juga harus manfaatkan sebaik-baiknya. Diaspora Indonesia di Washington DC antusias menyambut perkembangan ini. Indonesia butuh investasi, apalagi kalau diaspora yang sudah punya bisnis di luar ingin masuk ke Indonesia, ikut berkontribusi mengembangkan bisnis di Indonesia itu sangat bagus. Gitu. Indonesia itu penuh dengan ide-ide yang mungkin sebenarnya tidak terpikirkan. Hanya saja ide-ide yang mungkin termasuk ide yang brilian ini tidak dapat panggung, tidak dapat pendanaan, dan tidak dapat kesempatan. Sementara bagi Michael, kemungkinan lolosnya skema ini membuatnya emosional. Been here for 50 years and always felt Indonesian. I feel like, why can't I go back? Just because it's my country. Meski belum diperinci, peraturan pemerintah atas skema ini akan memungkinkan diaspora Indonesia untuk tinggal tanpa batas waktu, bekerja, dan memiliki properti. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Mazrieva, VOA. Di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan Amerika Serikat, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok sepanjang tahun fiskal 2023. Mayoritas datang mencari suaka atau perlindungan, termasuk diantaranya adalah kelompok minoritas Muslim etnis Hui yang VOA temukan di kota New York. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone, your photo, a message, your social media. If they find something about a religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam. Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内。因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Tidak semua sekolah di Kenya memiliki laboratorium, karena itu sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang lebih murah dibanding fasilitas permanen.
Dan laboratorium bertenaga surya ini telah membantu para siswa lebih memahami bidang sains yang selama ini hanya dipelajari secara teori. Ini dia informasinya. If you are not able to capture the clear Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. most of the items that are there, they will only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik. Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. I can just adjust the temperature. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now you can have the real experience, how everything works, and due to this you can be great people in future. Menurut Sepu, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within, and therefore it is going to spur more thinking. And we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir selusin negara Afrika Sub-Sahara lainnya menurut Bank Dunia. Namun dengan inovasi-inovasi seperti ini, pihak berwenang yakin kekhawatiran seperti itu dapat ditekan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Pantau terus dan saksikan terus Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend.